Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini untuk bangun kembali setelah Allah mematikan kita beberapa saat dengan istirahat tidur. Karena tidur itu temannya kematian. Kemudian Allah bangkitkan kembali karena memang belum waktunya kita mati yang hakiki. Dan alhamdulillah kita isi di awal permulaan kita bangun dengan mengijabah seruan Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri, nikmat yang senantiasa menjadi pemberat amal timbangan kita semuanya di akhirat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, sesungguhnya atau kalau kita lihat ya di grup yang kita miliki ya, mungkin ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita yang meninggal, atau teman kita satu grup yang telah wafat dan yang lainnya. Ini menandakan bahwasanya waktu manusia itu dibatasi oleh Allah. Kehidupan manusia di dunia itu dibatasi oleh Allah. Setiap segala sesuatu itu memiliki batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Setiap atau segala sesuatu itu ada batas waktunya. Apabila telah datang ajal bagi seseorang, tidak dapat diakhirkan maupun didahulukan walaupun hanya beberapa saat pun. Jamaah yang Allah muliakan, saya baru buka WA ya, langsung melihat ada yang meninggal dan yang lainnya. 2 hari yang lalu, kemarin ada yang meninggal juga. Ternyata kita memang diingatkan ketika ada di grup kita ya, satu grup kita, orang yang kita kenal atau saudara kita yang meninggal, seakan-akan kita itu diingatkan untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Allah wafatkan dalam keadaan baik, ada yang Allah wafatkan dalam keadaan buruk, karena setiap seseorang akan menemui ya akhir ajalnya dengan kebiasaan yang dia senantiasa lakukan. Kalau memang kebiasaannya dia berbuat baik, Allah akan akhiri kehidupannya dengan berbuat baik. Sebaliknya kalau dia membiasakan diri atau aktivitas rutinitasnya melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh
syariat, kemaksiatan dan yang lainnya, maka ia akan menemui akhir kehidupannya dengan kebiasaan yang dia lakukan selama hidup di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga dengan berkumpulnya kita di sini, kita ingat hadis Nabi dan ini senantiasa diulang-ulang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fima 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul dari masjid atau masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, saling mempelajari di antara keduanya. Ada seorang guru, ada orang yang belajar, ada murid. Mereka mempelajari tentang hukum bacaannya, tentang kandungan ayatnya. Semua masuk di dalamnya. Mengkaji ilmu Allah seperti ini, semuanya masuk dalam hadis yang mulia ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, dan melainkan turun kepada mereka ketenangan, ya, ketenangan, ketentraman. Ya, insyaallah ketika kita mendengar qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah, qala ulama, ya, penjelasan Allah, penjelasan Rasulullah, para sahabat, para ulama, hati kita akan menjadi tentram, tenang, ya. Ada yang tentram karena meneruskan tidurnya, ada yang tentram mendengarkan kajian, ya. Memang Masya Allah, ya, apalagi kalau kita nanti 2,5 bulan lagi menghadapi bulan Ramadan. Setelah sahur itu enak sekali, ya, langsung tidur. Habis salat subuh langsung tidur. Itu paling nikmat. Padahal waktu yang nikmat itulah waktu terbesar untuk kita meraih pahala Allah. Baik kita memperbanyak zikir atau kita ikuti zikir setelah salat dengan zikir paginya, membaca Al-Quran, memperbanyak tobat kepada Allah. Dan waktu-waktu yang emas itu terkadang kita terluput untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena waktu yang emas itulah, ya, semakin waktu itu berharga, semakin berat untuk melakukannya. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Kalau ujian kita berat dalam melakukan amal soleh, itu sebenarnya waktu yang paling utama untuk kita meraup pahala di sisi Allah. Tapi memang ilaman rahimahullah, kecuali orang-orang Allah rahmati, Allah beri kemudahan. Ya, setelah subuh dia tetap melek membaca Al-Quran walaupun hanya 1 halaman, zikir pagi, kemudian dia memperbanyak taubat, atau membaca buku agama, mendengar nasihat di YouTube misalkan, ada kajian yang live atau seperti ini adalah keutamaan yang sangat besar. Dan kalau kita lihat dari jamaah atau penduduk di sini, mungkin hanya 25% sampai 30% yang hadir. Ya, berarti Bapak dan Ibu ini termasuk orang-orang pilihan. Ya, bersyukur bisa duduk beberapa saat untuk mendengarkan nasihat, ya, kajian rutin yang ada di masjid ini. Kemudian pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hadis yang akan kita bahas berkaitan hadis al-hadisul ashir. Al-hadisul ashir, hadis yang ke-10. Ya, di mana hadis ini adalah hadis yang menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang wajib kita agungkan. Dan dengan nama itu pula kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ar-Razzaq,
seperti Al-Ghafur, Al-Wahhab, Al-Fattah, ya, nama-nama Allah, sifat Allah yang indah, Al-Asmaul Husna. Dan ini adalah wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Memberi rizki, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Membuka kesulitan, Zat yang Maha Memberi, ya, maka berilah aku. Minta kepada Allah. Hadis yang ke-10 ini menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak hadis yang mulia ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqal ya ayyuhar rusul kulu min minat tayyibati wa'malus salihah. Wa qal ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Dalam riwayat yang lain, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Ada kalimat libas. Wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslimun. Di dalam berarti fa anna yustajabu lidzalik. Jamaah yang Allah muliakan, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia telah berkata bahwasanya Nabi bersabda, innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah Zat yang Maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima melainkan yang baik-baik, melainkan yang baik-baik atau yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada para rasulnya. Faqal, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malus salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Dalam ayat yang mulia ini Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah oleh kalian yang baik-baik, kulu minat thayyibat wa'malus solihah, dan beramal solehlah. Kalimat ini adalah kalimat perintah. Kulu, makanlah oleh kalian, konsumsilah oleh kalian sesuatu yang baik-baik, dan beramal solehlah. Kalimat perintah untuk mengkonsumsi sesuatu yang baik itu Allah perintahkan kepada para rasul pertama kali, karena rasul, nabi dan rasul adalah teladan, qudwah bagi pengikutnya. Maka kalau nabi dan rasul menyimpang dari jalan Allah, dia bukan nabi dan rasul. Dan orang-orang yang meneruskan tongkat estafet dakwah, yaitu para duat. Duat pun harus memiliki contoh yang baik. Para asatir, para kiai misalkan, ya, ajengan dan yang lainnya, mereka adalah para duat, mengajak kepada jalan Allah. Mereka harus memberikan contoh pertama kali sebelum mereka mendakwahkan kepada kaumnya. Karena ini adalah perintah Allah kepada rasul-rasulnya untuk dilakukan, dilaksanakan. Kemudian
Dalam ayat yang lain, wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami berikan kepada kalian dari sebagian rizki. Atau dengan kalimat lettereknya, wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik ma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi, untuk makan yang baik-baik, karena akan ada maslahat-maslahat yang sangat banyak. Dan Allah memerintahkan kepada para rasul, kemudian memerintahkan kepada rasul untuk beramal soleh, memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal, ya, terhadap apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Ingat, semua yang kita miliki itu rizki yang Allah berikan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita. Ternyata banyak di antara kita yang tidak menggunakan rizki dan anugerah yang Allah berikan dengan jalan yang benar. Rizki yang Allah berikan mereka simpangkan dari jalan yang sebenarnya. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian yang baik-baik dari apa yang telah aku rizkikan kepada kalian, atau kami rizkikan kepada kalian. Jamaah yang Allah muliakan, summa dzakara rajul. Nabi menyebutkan seseorang yang mengadakan perjalanan sangat jauh, yutilus safar, perjalanan sangat jauh, ya, perjalanan panjang. Asy'asa akbaro, ya, di mana rambutnya acak-acakan, ya, kemudian bajunya dalam keadaan lusuh. Ya muddu yadaihi ilas sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke atas langit, ya, seraya berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya, permintaan kepada Allah dengan kalimat nida, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbku. Tapi kata Nabi, wa ma ta'amu haramun, tapi sangat disayangkan makanan yang ia konsumsi dari yang haram. Wa mashrabuhu haramun, ia minum dengan minuman yang haram. Wa gudiya atau wa malbusu haramun, dia mengenakan pakaian dengan pakaian yang haram. Wa gudiya bil haram, dia penuhi kebutuhannya, sesuatu yang dia butuhkan dari yang haram. Fa anna yustajabu lak, atau fa anna yustajabu lidzalik. Di sini riwayatnya seperti itu. Ada dua riwayat, fa anna yustajabu lah, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doa laki-laki tersebut akan Allah ijabah, kata Nabi. Jamaah yang Allah muliakan, ternyata Nabi memberikan contoh. Setelah Nabi memberikan pernyataan dalam hadis yang kita bacakan ini, innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah zat yang maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima melainkan yang baik-baik. Ya, pertama kalimat at-thayyib, innallaha ta'ala thayyibun, kalimatun thayyibatun bima'na tahirun munazzihu 'anil naqais. Ya, kalimat thayyib ini makna adalah suci. Ya, munazzihun 'anil naqais, ya, membersihkan dari segala kekurangan. Allah itu zat yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Kalau manusia memiliki kekurangan, itu menunjukkan kesempurnaan, sebagaimana pernah kita bahas. Allah berfirman, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dialah Allah yang tidak pernah diliputi rasa lupa dan rasa ngantuk. Kalau manusia, dia tidak lupa. Wah, hebat nih, nggak pernah lupa. Ini bukan manusia. Kemudian dia tidak pernah diliputi rasa ngantuk, lelah, tidur, maka dia bukan manusia. Banyak orang yang susah tidur, memang dia bahagia, sengsara.
Dia nggak bisa tidur karena ada ketidakstabilan di dalam tubuhnya, ketidaknormalan metabolismenya, perkembangannya itu bermasalah. Sehingga apa? Ya, ada permasalahan dalam kesehatannya sehingga dia tidak bisa tidur. Ya, bahkan sampai beli obat yang mahal untuk bisa tidur tenang. Ya Pak ya, ya Bu ya, seperti itu. Ya mungkin di antara kita yang nggak bisa tidur karena mikir hutang, beda. Padahal bisa tidur, tapi karena pusing nggak bisa tidur. Ya kebanyakan orang kalau udah pusing mencari sebab-sebab yang bukan syar'i. Ya, dia banyak permasalahan, problematika bukan langsung ke Allah. Minta kepada Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak taubat. Ya. Memohon ampunan sehingga Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Dan di antara bagian dari ketakwaan, ketika seorang hamba memiliki permasalahan, memiliki problematika, dia kembali kepada siapa? Allah. Dia minta kepada Allah, memohon agar Allah Subhanahu wa taala membukakan segala kesalahan, segala urusan yang dia hadapi. Minta solusi seperti itu. Bukan dia bengong, ngerokok. Banyak orang yang bengong sambil ngerokok. Kayak orang la yamutu wa la yahya, tidak mati tidak hidup. Kenapa udah pusing? Padahal kalau dia zikir, ambil wudu, zikir kepada Allah, melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu, ya, bersimpu di hadapan Allah. Ternyata problematika ini karena dosa dan kesalahan saja. Fala yalumanna illa nafsah. Ketika seorang dapat musibah, fala yalumanna illa nafsah. Nanti ada pembahasan ini di nomor ke-24 apa keberapa ya? Fala yalumanna illa nafsah. Janganlah mereka ya menyalahkan melainkan diri mereka sendiri. Ya. Ketika ada permasalahan, pertama apa? Ya, kita kembali introspeksi diri kita, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dengan apa? Dengan kita mengevaluasi, ya, memikirkan dosa apa yang saya telah lakukan. Tadi malam saya sama Ukas yang pernah, anak saya yang pernah ikut sini, beli buah-buahan ya, karena memang ada saudara yang sakit. Ada tukang buah-buahan ngasih nasihat, deh yang pinter ya, supaya jadi anak soleh. Ini alhamdulillah, makasih. Kamu mau sukses gak hidup? Mau berhasil gak hidup? Ini tukang buah ngasih nasihat tadi malam persis. Ya, kalau kamu mau sukses hidup kamu, mau cita-cita kamu tercapai, hendaklah kamu berbakti sama orang tua kamu. Masya Allah, kata-kata emas dari seorang tukang buah. Walaupun dia sedang bermasalah, saya tanya dia ada permasalahan dengan istrinya, pisah ranjang dan yang lainnya. Ya, saya sekarang merantau dari Indramayu ke sini, Pak, gitu ngomong ke saya. Ternyata ada kata-kata emas yang dia ucapkan, dia lontarkan. Pas saya tanya orang tua gimana, sudah meninggal. Sama seperti saya ketika ibu meninggal, banyak menasihati untuk bakti kepada kedua orang tua. Ternyata memang ketika orang tua tidak ada baru terasa. Orang yang senantiasa mengurus kita, memperhatikan kita, itu sangat terasa ya ketika tidak ada. Dan nasihat dari tukang buah ini saya sampaikan, tuh lihat, abang-abang itu bilang kamu mau sukses berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin Allah menghambat kesuksesan kita, menghambat cita-cita kita, menghambat urusan kita. Bisa jadi diantaranya durhakanya kita kepada kedua orang tua. Belum kedurhakaan ataupun dosa-dosa yang lainnya. Ya maka bagi kita yang masih punya ibu bapak, walaupun kita sudah jadi orang tua, kita tetap menjadi anak di hadapan orang tua kita. Maka jangan lupa ataupun jangan kita terluput dari bakti kepada kedua orang tua. Ya, seperti itu. Jadi ada permasalahan, kita mintanya kepada siapa? Allah.
Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kalimat thayyib ini membersihkan Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Ini harus kita bersihkan. Allah zat yang maha sempurna. Manusia kalau tidak tidur, dia akan sengsara, merasa tersiksa. Ya, kalau Allah zat yang tidak pernah tidur, memantau segala hamba-hambanya, segala aktivitas hamba-hambanya 24 jam terus, tidak pernah ya lepas dari pantauan Allah apa yang kita lakukan. Ini yang pertama. Kemudian lawan dari yang baik adalah al-khabith, sesuatu yang jelek. Dan ini ya sesuatu yang kita harus hilangkan dari Allah. Bahkan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, walaupun menurut kita hal yang tidak mengenakan, itu baik bagi kita pada asalnya. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Surat apa, Ustaz? Dalam surat Al-Baqarah. Bisa jadi engkau menganggap sesuatu itu baik, itu buruk bagimu. Bisa jadi engkau memandang sesuatu itu buruk, itu baik bagimu. Allah yang lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah pada perkara-perkara yang tidak mengenakan, sebenarnya pada hakikatnya itu baik bagi kita. Walaupun kita merasakan aduh nggak enak sekali. Misalkan kita sudah merencanakan untuk ya menikahkan anak kita pada waktu yang telah kita tentukan. Qadarullah ya, harus hujan lebat dan yang lainnya. Mungkin dengan hujan ini memberikan keberkahan yang banyak ya pada pernikahan anak kita, walaupun yang hadir mungkin tidak sebanyak ketika cerah. Ada perkara-perkara kebaikan yang sangat banyak, hikmah yang sangat banyak yang tidak kita bisa ketahui, yang nggak bisa kita ketahui. Ya, hikmah itu hanya Allah hanya memberikan sedikit hikmah yang Allah telah tetapkan dalam setiap takdir yang telah Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 100 Allah berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib." Katakanlah bahwasanya tidaklah sama antara yang khabith, yang jelek dengan yang baik. Tidak akan sama. Maka di awal tadi Nabi mengatakan innallaha ta'ala thayyibun. Allah zat yang maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima melainkan yang baik-baik. Bapak-bapak mau berinfak tapi dari hasil korupsi, itu tidak akan diterima. Walaupun sedikit apalagi banyak. Ya, sedikit aja, mohon maaf kebalikan. Banyak aja nggak akan diterima. Sedikit aja nggak diterima apalagi yang banyak. Ya, kalau yang kita infakkan dari harta yang haram tidak akan sampai kepada Allah, bahkan bisa berdosa. Ya, dia mencampur adukan, ya, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, yang bersih, yang suci dengan yang buruk, yang jelek. Na'udzubillah. Ya, banyak para pejabat ya atau pengusaha misalkan, di mana usahanya itu bercampur antara yang halal dan yang haram. Maka kalau ada usaha kita, ya ada hasil harta yang kita miliki itu ada yang bercampur antara yang halal dan yang haram, pertama kita keluarkan zakat malnya. Maka di antara hikmah disyariatkan zakat mal, membersihkan harta dari perkara-perkara yang haram yang tercampur. Mungkin ada syubhat, di situ dikeluarkan zakat malnya untuk menghilangkan kekikiran dari diri kita. Semakin kita punya, semakin kita pegang nih uang, semakin kita pegang nih harta.
Padahal kalau orang yang mengetahui hakikat harta, hakikat anugerah itu adalah milik Allah dan Allah menitipkan, mengamanahkan kepada kita, kita harus mempergunakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan di jalan Allah. Bahkan kita tidak merasa bahwa ini hasil jerih payah saya. Ini anugerah yang Allah anugerahkan kepada saya dan keluarga. Alhamdulillah saya mendapatkan rezeki yang halal. Dari harta yang saya miliki ini ada wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dari harta-harta mereka, yaitu orang-orang yang kaya, ada hak orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Ada orang miskin yang dia meminta, memang dia nggak punya, ya dia udah tidak ada jalan, melainkan dia harus meminta. Saya nggak punya uang, saya butuh bayar kontrakan. Ya banyak di grup demikian. Dan kita kenal ya, takut modus juga, pelajari. Kalau misalkan teman kita tahu orangnya baik, sholat 5 waktu, tidak pernah dusta, dia mengatakan saya sedang butuh uang. Kamu butuh uang berapa? Butuh uang 3 juta buat kebutuhan sebulan, karena saya misalkan lagi nggak kerja, nganggur. Kasih Pak. Kalau kita punya uang, bismillah ya Allah, dengan sebab ini ya Bapak bertawasul nggak apa-apa, tidak mengurangi keikhlasan kok. Kita membantu orang, ya Allah, mudah-mudahan dengan sebab ini kesulitan saya Engkau angkat ya Allah. Minta, kan tawasul dibenarkan, tawasul dengan amal soleh yang kita punya, yang kita lakukan, ya. Jadi mungkin orang sulit yang minta kepada kita, wasilah kita untuk atau perantara untuk memudahkan urusan kita. Ya Allah telah menetapkan ada yang memiliki harta, ada yang miskin. Kenapa? Di situ ada sarana. Yang miskin bersyukur dengan apa yang ada, yang kaya berbagi dengan apa yang dia miliki. Ya, makanya dosen Lipia waktu itu pernah mengatakan, dulu ya saya pas awal-awal masuk Lipia, mengatakan ya sungguh sangat mengherankan ya apa yang saya saksikan di sini di Indonesia, katanya. Nahnu fis Saud, ya, kami di Saudi, kata beliau, antara orang kaya itu ada kesenjangan, kaya dan miskin ada kesenjangan, ya. Miskin kaya makanya kebanyakan tuh pertengahan ya, ekonomi menengah ke atas sampai atas, atau ekonomi lemah sampai ekonomi menengah. Enggak senjang kita kan yang miskin banget, kaya. Yang tengahnya mungkin berapa persen, pertengahan ya ekonomi. Ya, rata-rata kita tuh kesenjangan sosial itu sangat mencolok di negara kita. Kami di Saudi tidak demikian, ya. Antara kaya dan miskin itu tidak ada kesenjangan. Bahwasanya apa? Orang-orang kaya di sana tahu, ya, kewajiban dia harus mengeluarkan harta. Kalau bapak ibu pergi umroh, banyak orang-orang kaya bagaimana, ya, pahala yang sangat besar di tanah haram, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya, dia kasih kurma sedus. Ibu kalau bapak mau umroh, belilah kurma sedus, taruh di pintu Masjidil Haram atau jalan untuk menuju Masjidil Haram. Atau kita begini kayak orang berjualan, padahal kita ngasih banyak, ya. Banyak hal untuk kita meraih pahala yang besar di sisi Allah. Dan orang kaya itu ngasih nasi, ya, ngasih baju, ngasih makanan, bahkan ngasih uang, ya. Banyak seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu, ya, ini adalah kewajiban dia. Kalau orang kaya tahu, ya, misalkan saya ini punya kewajiban untuk mengeluarkan harta saya dan saya berikan kepada orang-orang yang berhak, ya, mungkin angka kriminalitas di negara kita itu lebih menurun atau minimal tidak melonjak. Karena orang kaya di Bekasi lah misalkan, atau Keranji misalkan di sini, orang kaya kalau diadakan observasi, ya, ke rumah-rumah orang kaya menengah ke atas tuh bisa didata sekian persen, menengah sekian persen, yang miskin berapa persen. Dari orang kaya sekian persen dikumpulkan hartanya sangat mencukupi untuk orang-orang miskin fuqara di Keranji dan sekitarnya. Nah, ini memang perlu, ya, ada wadah lembaga seperti itu khusus per kecamatan-kecamatan. Jadi nggak perlu nyari keluar. Jadi jangan sampai
ya kita mendapatkan nikmat banyak, makanan banyak di rumah, ada orang yang kelaparan di sekitar kita, kita mah nggak tahu, ya. Dan itu peran, ya, serta orang-orang yang memiliki uang berkumpul. Yuk kita kumpulkan harta kita, setiap bulan kita berikan santunan, insya Allah itu menambahkan keberkahan harta kita. Kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26, Al-khabisatu lil khabisin. Laki perempuan yang jelek mendapatkan laki-laki yang jelek. Wal khabisuna lil khabisat. Laki-laki yang jelek mendapatkan perempuan yang jelek. Ini sudah sunnatullah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak bujangan, di sini kayaknya ada bujangan juga. Kalau mau mencari calon menantu yang bujangan, mencari calon istri, kita ngaca diri, ya, beli kaca bahasanya, peribahasa aja. Maksudnya kita introspeksi. Saya ini orang baik atau bukan? Ya, kita amal solehnya pas-pasan. Sholat 5 waktu misalnya jarang ditinggalkan, ada yang ditinggalkan. Terus kita mau, istri saya mau istri yang soleha, istri saya yang yang penghafal Quran, yang bagus akhlaknya. Kita akhlak sama orang tua aja jelek, ya, ini ta'arud, ya, ada pertentangan. Keinginan sama apa yang kita lakukan itu tidak berkesesuaian. Maka kata Allah, sesungguhnya perempuan yang jelek itu mendapatkan laki-laki yang jelek. Laki-laki yang jelek yang tidak taat dapat perempuan yang tidak taat. Wa thayyibatu lit-thayyibin. Perempuan yang baik yang soleha mendapatkan laki-laki yang soleh, yang baik pula, ya, baik agamanya. Ada orang yang baik tapi baik karakternya baik, memang akhlaknya baik tapi agamanya kurang baik, ada, ya, seperti itu ada. Tapi yang dimaksud oleh Allah, wa thayyibatu lit-thayyibin, perempuan yang baik mendapatkan laki-laki yang baik, ya, seperti itu. Wa thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki yang baik mendapatkan perempuan-perempuan yang baik, wanita-wanita yang baik. Ini menjadi sunnatullah yang telah Allah tetapkan. Maka makna at-thayyib adalah membersihkan sesuatu dari segala kekurangan, membersihkan sesuatu dari segala kekurangan. Karena Allah zat yang maha baik, zat yang maha thayyib, ya. Dan disinilah kita menetapkan bahwa Allah maha baik. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah, ya, menghinakan hamba-hambanya. Bahkan seorang hamba yang menzalimi dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri dengan dosa dan kesalahan. Kemudian Allah memerintahkan perkara yang baik ini, ya, kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah telah memerintahkan hal tersebut kepada para rasul yang mulia. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malus salihah. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian yang baik-baik dan beramal salehlah. Ya. Kemudian untuk orang yang beriman Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari apa yang baik-baik, dari rezeki yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ya, kita ketahui tadi rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya, adalah sesuatu nikmat yang wajib kita syukuri, ya, seperti itu. Fa amara Rasul an ya'kulu minat thayyibat. Ya, Allah memerintahkan para rasul memakan makanan yang baik, yaitu yang sesuatu yang Allah halalkan bagi mereka. Waqta sabat an tariqi syar'i, ya, mencari penghidupan, mencari rezeki dari jalan syar'i, an tariqi syar'i, dari cara-cara syar'i. Jangan sampai, ya, jadi perkara halal, haram ini bisa ada dua sebab.
dia menjadi halal, mungkin zatnya memang halal, atau iktisabat, ya, dia mencari sesuatu yang ia ingin dapatkan dari cara yang halal. Misalkan dia usaha dengan usaha yang halal, maka dia membeli makanan itu menjadi halal. Bisa jadi makanan itu halal zatnya, tapi dari hasil mencari rizkinya atau mencari uang tersebut dari cara yang haram. Para koruptor, dia makan ayam goreng, dia makan daging enak-enak, tapi dari cara koruptor. Nah, ini yang termasuk di dalamnya. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, maka akan mempengaruhi, ya, sesuatu yang haram, baik zatnya, misalkan zatnya seperti apa? Daging babi, daging anjing, daging apalagi? Ya, harimau dan yang lainnya, misalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kita konsumsi, maka ini akan mempengaruhi, ya, seseorang dalam ibadah. Ya, dijelaskan para ulama, sesuatu yang haram itu akan mempengaruhi ibadah seseorang, ya, komunikasi seseorang dengan Allah, itu akan mengaruhi secara otomatis. Coba ahli koruptor, dia tak ibadah nggak mungkin. La yastawian, ya, kul la yastawil khabis wat thayyib. Tidak akan sama yang khabis, yang jelek itu sama yang baik. Ya, kalau kita mengkonsumsi dari yang haram, ya, misalkan kalau kita nggak tahu minuman khamr itu haram, kita konsumsi, itu akan mempengaruhi, ya, muamalah kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Bahkan itu akan mempengaruhi muamalah dan ibadah muamalah kita kepada manusia, maksudnya. Ya, akan mempengaruhi muamalah kita pada istri kita, kepada anak-anak kita dari hasil yang haram. Ya. Karena tidak akan mendatangkan keberkahan walaupun banyak kita dapatkan. Saya pernah sampaikan di sini, ya, teman SMP saya baru ketemu, dia cerita sekarang jualan yang halal, ya. Dia kata setiap malam di kafe dia menjadi ini, ya, namanya apa? Vokalis, ya, di sebuah kafe. Itu dia bisa dapatkan minimal sehari itu 2 juta paling kecil. Kalau sepi-sepinya 1 juta. Tapi rata-rata tiap malam dia 2 juta, itu udah bersih, dia udah makan, udah apa. Kan kalau orang seneng dengar suaranya, lagunya, itu orang ngasih tip nggak tanggung-tanggung. Makan udah dimakanin, ya kan, udah dikasih ini. Ya, 2 juta, tapi begitu aja, 2 juta kali 30 hari berarti 60 juta. Seakan-akan kayak gaji 1 juta, nggak ada rasanya. Itulah keberkahan. Dikatakan al-barakatu ziyadatul khair. Keberkahan itu tambahnya kebaikan-kebaikan. Kalau harta yang nggak berkah, walaupun banyak itu begitu aja lewat. Mungkin di antara kita pernah melakukan, ya, dari harta yang haram, itu akan mempengaruhi, ya, keberkahan hidup kita. Hilang keberkahan, ya, ada permasalahan antara suami dan istri, anaknya membangkang, anaknya pergaulan bebas, bisa jadi karena ulah kita. Jadi kalau anak itu membangkang, anak kita ngelawan, anak kita nggak soleh, kita harus introspeksi diri kita sebagai orang tua. Apa dosa kita sama istri kita? Dosa apa? Oh iya, ada penghasilan kita yang haram. Tobat dulu kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kita bersihkan yang haram itu dengan memperbanyak tobat. Terus kita tinggalkan. Ustaz, kalau yang haram gimana? Hasil koruptor itu dikemanakan? Sama seperti hasil riba. Bapak bisa salurkan kepada untuk pembangunan jalan, fasilitas umum lah. Kepada siapa salurkan? Bisa kepada yayasan, bisa. Saya pernah dapat, ya, Ustaz, nih hasil riba, ya saya terima, kita lagi pembangunan buat jalan untuk ke Mahat, labas, nggak apa-apa. Kan jalan itu pun dipakai masyarakat, dilalui masyarakat buat bangun jembatan, pokoknya fasilitas umum, toilet umum, ya, apa aja sifatnya fasilitas umum, kita keluarkan harta riba kita bersihkan harta riba kita dan salurkan ke itu. Jangan ke masjid, pembangunan masjid, ya, mentang-mentang kasih 20 juta hasil riba. Nggak ada kebanggaan dari yang haram, ya, tidak mendatangkan keberkahan sedikit pun. Dan ini mungkin pernah kita rasakan.
atau orang yang kita kenal merasakan demikian. Kita punya teman ya, atau punya sahabat yang seperti itu kejadiannya. Banyak cerita ya, orang yang kerja di bank sampai dia merasakan ya tidak ada keberkahan, sampai dia taubat, resign dari bank karena haram. Ya seperti itu. Makanya perkara halal haram itu sudah final, nggak bisa ditawar-tawar lagi, Pak. Innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun. Kita pernah bahas hadis yang ke-6. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui sebagian besar manusia. Kata Nabi, "Famanittaqas syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, sungguh dia telah menjaga kehormatan diri dan agamanya. Lihat, ini perkara syubhat. Bagaimana perkara yang haram? Tidak ada kehormatan dirinya, tidak ada kehormatan agamanya. Ya, mungkin kalau orang yang awam lihat, masya Allah ya, rumahnya bagus, ternyata hasil riba, hasil korupsi. Ada aja nanti permasalahan. Apa? Allah akan jatuhkan ya harga dirinya di hadapan manusia. Ya, hati-hati dengan perkara yang haram. Karena ini sudah final, nggak ada ditawar. Ya sedikit masa nggak boleh. Saklek banget sih. Ya ini Allah yang menetapkan. Allah itu pencipta kita. Wajar yang mencipta itu mengatur kita. Mengatur urusan kita siapa? Allah. Kita seorang hamba itu namanya abid. Makanya disebut hamba sahaya. Dia wajib ataupun dia wajib memenuhi setiap perintah tuannya. Kita pun hamba ya, ibadah Allah, hamba-hamba Allah. Kita ini hina di sisi Allah, di hadapan Allah, maka kita siap untuk diatur. Allah memerintahkan kita yang halal, melarang kita dari perkara yang haram untuk kemaslahatan kita. Seperti itu. Jadi Ustaz, kalau saya punya harta yang haram gimana nih Ustaz? Konsultasi Bapak Ibu ya, saya banyak ya konsultasi keluarga. Orang mau cerai, alhamdulillah ya, kita konsultasikan. Bahkan saya belum makan pernah ya. Ini apa kita keluar sedikit ya. Ada orang mau cerai, Ustaz, kalau Ustaz gak datang bisa cerai anak saya. Ini mau pergi di istrinya, tetangga saya. Tapi udah pindah ya, udah pindah. Udah kenal sunnah dan yang lainnya. Qadarul masyafa. Baik Pak, saya ke sana. Dia ngontrakin agak jauh 400 meter ya anaknya. Wah itu berantem mertua sama mantu perempuannya. Kamu ini. Saya dengerin dulu aja kan. Nyimak dulu ya, kita lihat. Itu ada ustadz ini. Biarin, ibu keluarin aja dulu dah, saya bilang. Udah, ya udah, ibu pulang dah. Ibunya bapak saya pulang, ya, tinggal 2 pasangan sama anaknya yang kecil. Anaknya kecil dibawa sama mertuanya. Akhirnya saya sampaikan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya kan? Bukannya waktu kalian menikah saling mencintai, ya, mencintai karena Allah. Kalian ini untuk ibadah kepada Allah dan kalian sudah punya anak ya. Gitu. Saya sampaikan. Ya begini-begini di papan terus kita dengerin. Intinya apa? Sekarang begini, kalian masih suka apa enggak? Udah saya gitu poin aja. 2 jam 3 jam saya dengerin panjang lebar kan, ya mengeluhkan ini. Pas itu saya potong. Kalian masih cinta dan suka apa enggak? Karena pernikahan itu harus ada kecintaan. Apa kalian dipaksa waktu nikah? Enggak, kita emang ada rasa cinta ya. Karena saya juga kan, bisa jadi saya pulang kalian nanti berhubungan. Iya kan? Saya sampaikan gitu. Ini mohon maaf saya agak vulgar sedikit ya. Berarti kalian masih suka. Itu ada anak kalian. Ya, kalau kalian pisah gimana? Namanya pasangan muda kan emosinya meluap-luap tinggi. Saya sampaikan nasihat, Nabi bersabda begini-gini. Ya Allah mentakkan kita untuk saling memberi maaf. Ya, wa'mur bil 'urfi ya. Wa'arid 'anil jahilin ya. Berilah maaf ya. Perintahkan yang baik dan menjauh dari orang-orang bodoh. Saya sampaikan nasihat pelan-pelan. Akhirnya apa, dia punya anak kedua kemarin 3 bulan lalu mengabarkan alhamdulillah anak yang kedua lahir. Enggak jadi, ini udah krusial sampai saya nahan lapar ya. Gemetar, saya lagi rapat sama guru di
tarik, Ustaz mohon maaf gini-gini. Belum makan saya pada lagi rapat guru tuh. Rapat apa ngajar anak-anak ya. Tapi ini masalah krusial dan darurat. Habis setelah pulang sampai terima kasih Ustaz gini-gini, sekarang udah ini alhamdulillah sampai sekarang. Ya ternyata memang sengketa rumah tangga itu satu ya, harus ada yang mengalah. Kalau nggak ada yang mengalah, kita pun yang pasangan sudah lama ini, ya saya nggak bilang pasangan tua ya, pasangan sudah lama ini bisa, dan itu banyak terjadi 20 tahun, 30 tahun cerai. Ternyata sudah lamanya ini kok tidak memahami karakter masing-masing. Semakin tahun bertambah, sebagai kedua pasangan kita harus saling legowo. Ini kekurangan istri kita yang kita belum menerima, harus kita terima. Baik buruknya itu pasangan kita yang Allah pasangkan untuk kita. Ya saya sampaikan demikian. Ya akhirnya apa? Udah rujuk lagi. Intinya apa? Udah ya kalian harus saling memaafkan. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, kata Allah. Berilah maaf. Kalau kita banyak memberi maaf itu nggak ada musuh, nggak ada dendam. Memang kita pasti hidup di dunia, ada orang yang membuat kita kesal, atau ada sesuatu yang benar hati kita ini sulit memaafkan. Padahal Allah memerintahkan kita tadi berilah maaf, kata Allah. Ya, di sini kalimat perintah, ya, kalimat perintah karena ini memiliki keutamaan yang tadi saya sampaikan. Semakin seseorang banyak memberi maaf, keutamaan pahala di sisi Allah itu sangat besar. Ya, khudil afwa, mohon maaf. Ini kan kalau pernah khudil afwa, berilah maaf, kata Allah. Karena memberi maaf itu sangat berat ya. Dia telah menyakiti kita, menjatuhkan keluarga kita. Tapi Allah yang maha memberi maaf atas dosa-dosa kita, memerintahkan kita untuk memberi maaf kepada manusia yang lain, saudara-saudara kita. Ya, itu harus kita ini, apalagi pada pasangan suami istri. Makanya memang perlu namanya nasihat pernikahan. Ya. Kenapa? Ada juga pasangan yang gersang, ya, hatinya. Dia ruhiyahnya itu gersang, ya. Jauh dari nasihat. Ketika momen akdu nikah, itu harus diiringi dengan apa? Dengan nasihat pernikahan. Ya. Walaupun sunnah, bukan wajib. Kecuali khutbatul hajah, khutbah nikah itu yang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in, itu khutbah nikah. Orang salah kaprah khutbah nikah, nasihat pernikahan. Nasihat pernikahan beda lagi nasihat. Dan khutbah nikah itu kalau bisa jangan ditinggalkan, karena itu adalah sunnah Nabi. Ya, yang memang selalu Nabi memulai akdu nikah dengan kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Baru setelah itu baru dilangsungkan akdu nikah. Akdu nikah selesai baru ada nasihat pernikahan. Jadi nasihat pernikahan ya memang ada juga nasihat pernikahan itu di sebelum akdu nikah. Ya. Waktu yang sangat sempit memang agak sulit untuk penceramah itu memberikan poin-poin apa. Sedangkan udah siap-siap penghulunya, calon pengantinnya sudah nggak sabar ya. Makanya khutbah nikah dulu. Setelah itu akdu nikah baru nasihat pernikahan. Paham ya Pak ya? Nanti nasihat pernikahan dibilang khutbah nikah. Khutbah nikah dibilang nasihat pernikahan, padahal itu berbeda, dibedakan. Dan itu mungkin belum familiar ya. Hadis yang mulia ini belum familiar. Khutbah nikah itu ada diawali sebelum akdu nikah, dan yang lebih utama siapa yang mengucapkan khutbah nikah? Yaitu wali, itu yang lebih utama, atau keluarga dari si perempuan. Ya seperti itu. Kemudian saya akan persingkat ya. Nabi menyebutkan seseorang yang mengadakan perjalanan sangat jauh. Saya minta waktu 7 menit lagi ya, dengan kondisi rambut yang acak-acakan ya, kemudian baju yang lusuh ya. Terlihat ya, dia itu dalam perjalanan yang sangat jauh. Dia seorang musafir yang sudah memakan waktu lama dalam perjalanan. Kemudian Nabi menyebutkan dia menengadahkan kedua tangan ke atas langit. Ini menetapkan bahwa Allah di ataslah langit, bukan di mana-mana. Allah di atas arsy. Kita pun meminta pasti pandangan kita, kedua tangan kita nggak mungkin ke bawah. Kalau Allah di mana bisa aja, ngapain kita ke atas mulu, kali-kali ke samping. Ya Pak, fitrah kita itu mengiyakan
mengaminkan bahwasanya Allah itu di atas arsy, walaupun belum pernah tahu penjelasan saya ini, misalkan hadis ini, ya Allah di mana? Di atas. Semua kita doanya ke ya Allah, ke atas kan, pandangan kita, tangan kita menengadah ke atas langit. Ini sesuai fitrah. Allah di atas arsy. Ya, bukan Allah berada di mana-mana. Ya, Allah lebih dekat daripada urat leher, ya. Benar, lebih dekat daripada urat leher ilmu dan pengetahuan Allah. Tapi zatnya Allah berada di atas arsy, di atas langit. Di langit ketujuh, di atas langit ketujuh. Ini harus kita yakini, ya. Dan ini telah sabit, ya. Telah sabit dari Al-Qur'an dan Sunnah. Telah tetap, ya. Jangan sampai kita meyakini Allah ada di mana. Kenapa sih Ustaz memperasaan zatnya Allah? Karena apa? Kalau kita tidak menetapkan Allah di atas arsy, sedangkan Al-Quran puluhan ayat mengabarkan yang demikian, puluhan hadis mengabarkan demikian, ya, kita akan mengurangi, ya, kesempurnaan Allah, mengurangi kedudukan Allah, dan ini dosa besar. Ya, misalkan kita mengatakan ya Allah kan ada di mana-mana, nggak apa-apa. Iya, benar, Allah ada di mana? Apanya? Ilmu dan pengetahuannya. Saya ulangi, Allah berada di mana-mana, bukan zatnya. Zatnya Allah berada di arsy, di atas arsy. Tapi ilmu dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan, walaupun bertanya kepada para malaikat, apa yang hamba-hambaku lakukan. Ya, itu bukan menafikan Allah tidak tahu. Ya, Allah hanya bertanya, padahal Allah lebih tahu, ya, dari apa yang telah dicatat oleh malaikat. Ya, seperti itu. Ya muddu yadahi ila sama ya Rabbi. Ya, itu pasti kalau orang butuh pasti Allah, ya Rabb, udah pasti. Kita juga demikian, pas lagi butuh, sedih, ya Allah, kenapa saya dapat musibah ini? Padahal banyak dosa dan kemaksiatan. Ya, makanya orang kalau kena musibah itu pasti apa? Mengeluhnya, masya Allah. Ya, luar biasa. Padahal dosa dan kemaksiatannya banyak. Padahal, ya Allah, mungkin ini karena dosa dan kesalahan saya. Makanya apa doa kalau kita kena musibah? Ya Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairu minha. Ya Allah, berilah ganjaran dari musibah yang telah aku dapati, ya telah Engkau berikan, dan gantilah dengan yang lebih baik dari ini. Tuh, ya, kalau kita mau minta sama Allah itu ketika terkena musibah, ini doanya diajarkan oleh Nabi, bukan mengeluh. Ya, pas ada yang meninggal, pas meninggal suaminya atau istrinya atau anaknya, masya Allah, udah seakan-akan itu milik kita, padahal titipan. Anak kita titipan kita. Ketika gempa bumi, ya habis harta kita, seakan-akan ini milik kita, padahal harta itu milik Allah. Semua titipan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham gak kita kalimat ini? Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Tuh, semua akan kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah, anak kita milik Allah, harta kita milik Allah, istri kita milik Allah, orang tua kita milik Allah. Sedih boleh, wajar. Nabi ketika anak Ibrahim umur 18 bulan meninggal, Nabi menangis. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tangisan apa ini? Kaget ya. Ini adalah tangisan kasih sayang. Kita menangis ketika anak kita meninggal, sewajarnya, itu diperbolehkan. Selama itu batas kewajaran, diperbolehkan oleh syariat yang mulia ini. Tapi kalau sudah robek-robek baju, jenggut-jenggut kepala, nampar-nampar pipi seperti orang Yahudi, orang Nasrani, menunjukkan ketidakridhaan, seakan-akan anak kita itu adalah milik kita secara hakiki. Seakan-akan harta kita itu milik kita secara hakiki. Padahal harta kita, anak kita, semua yang kita miliki hanyalah titipan. Secara hakikat yang memiliki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas laki-laki tersebut, kata Nabi, wa mat'amu haram, dia mengkonsumsi dari yang haram, atau dia mencari maisha dari yang haram, dia belikan makanan jadi haram. Yang tadi saya sampaikan, ya makanannya halal,
tapi hasil pendapatannya dari yang haram, dari judi, dari korupsi, dari menipu, ya haram. Walaupun ayam kentak yang kita beli di pinggir jalan itu halal, ketika kita beli dari harta yang haram jadi haram. Ya, maka ini sebab tidak dikabulkannya doa. Wa masyrabu haramun, dia minum dari minum haram, bisa dia minum whisky, minuman haram, atau hasil pendapatan dari yang haram. Wa malbasu haramun, dia mengenakan pakaian dari yang haram. Pakaian semuanya nggak ada yang haram, ya kecuali pakaian terbuat dari sutra bagi laki-laki diharamkan, atau pakaian tersebut ada najis dan yang lainnya. Pada asal pakaian itu halal, tapi kita dari hasil korupsi nih, beli pakaian buat baju lebaran anak-anak kita, buat ibadah, nggak akan diterima ibadah kita. Sodako, bayar zakat fitri, zakat fitrah, dengan apa? Dengan hasil korupsi, hasil menipu, hasil harta yang digelapkan, ya. Ini tidak akan diterima. Banyak saya mendapat konsultasi, ya, Ustadz, ini sebenarnya harta ini gini-gini diceritakan sama dia. Ya itu harta haram, saya bilang. Terus dia apakan? Ya, kamu pernah belajar gak kalau harta haram itu dikemanakan? Saya bilang. Ya, saya sampaikan kalau harta yang haram, ya pertama dikembalikan kepada yang, kalau tidak bisa dikembalikan seperti riba, nggak bisa dikembalikan. Bukan bisa aja kita seneng. Ini harta riba saya kasih lagi. Kita bantu ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, membantu bank untuk dosa dan permusuhan dosa ini. Nah, apa? Maka harta riba, kata para ulama, disalurkan kepada tempat-tempat umum. Harta haram korupsi itu harus kita kembalikan. Ini saya korupsi masuk jental, ya. Kalau kita taruh di mana, kita kirim lagi tanpa menyebutkan identitas kita. Yang penting itu harta kita kembalikan kepada orang yang berhak, ya, memilikinya. Kalau perusahaan atau negara, ya kita kembalikan ke negara. Susah-susah kalau saya kembalikan, saya pasti kena OTT KPK misalkan, ya. Jadi apa jalan keluarnya? Itu harta jangan diambil, ya, harta tersebut, ya, karena bukan harta riba, ya, harta korupsi harus dikembalikan. Bingung menjawabnya harta korupsi. Kalau dia nggak ambil, apa? Kalau dia kembalikan jadi masalah, ya. Kalau misalkan dia ambil jadi masalah juga. Delima, ya, perkara yang haram. Ya, jalan keluarnya paling maslahat, ya, kita jujur, tapi ini saya tahu, makanya saya nggak ambil. Kejujuran kita itu insya Allah membawa kebaikan bagi pekerjaan kita. Wa gudiya bil haram wa masyrabu haramun, dia minum dari minuman yang haram. Tadi minuman bisa zatnya haram atau pendapatannya. Wa gudiya bil haram, dia penuhi kebutuhannya dengan yang haram. Fa ana yustajabulah, fa ana yustajabu lidzalik, bagaimana doa orang tersebut bisa akan dijawab oleh Allah? Nah, nggak mungkin. Allah tidak akan. Makanya Nabi mengatakan istifham ingkari, pertanyaan yang sifatnya pengingkaran. Bagaimana doa orang ini akan dijawab oleh Allah? Maksudnya nggak mungkin diterima. Kenapa? Karena dari yang haram. Na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga diri kita, keluarga kita dari yang haram-haram. Semoga Allah menjaga harta kita dari yang haram. Ya, seandainya tercampur, kita konsultasikan dulu, ya Pak. Konsultasikan kepada orang yang mengerti hukum supaya kita tidak salah langkah. Kalau riba, ini saya sampaikan, kalau riba jelas salurkan kepada yang ini, yang memang kebutuhan umum. Saya ada jalan bolong tuh, ya, kasih Pak RT nih, saya ada dana riba dan ini diperbolehkan, dana riba dari bank nih. Berapa? Ini saya ada 10 juta, tolong Pak RT buat ini. Ya, semoga Pak RT-nya amanah. Atau kita nyuruh orang aja. Ya, habis harta itu kita tahu sendiri, ya. Nih, buat jalan supaya rata dan yang lainnya di kampung kita, dan itu insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit lagi saya ingatkan, riba tidak bisa diinfakkan untuk pembangunan sekolah, masjid dan yang lainnya, pembangunan mahat, pesantren dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita tutup. Ayo Pak yang bertanya, Pak. Saya senang interaktif, ya. Ayo Pak, nggak usah malu, nggak apa-apa Pak. Silakan. Mas, ada yang mau bertanya? Silakan Mas. Ayo. Sebenarnya banyak yang bertanya tapi malu-malu, ya. Malu-malu nanti sesat loh. Malu-malu nanti rugi, ya. Ya, mau ada yang bertanya via WA, silakan.
ya konsultasi masalah pribadi kan privasi labas insya Allah ya, walaupun nanti saya mohon maaf kalau agak telat, yang penting saya jawab insya Allah. Ya banyak kita konsultasi ya berkaitan dengan apa hukumnya. Ustaz, bagaimana hukum seseorang memberikan maharnya itu dengan umroh. Misalkan seorang suami, calon suami, saya mahar kamu umroh ya sama saya, kita nikah dulu umroh, ini maharnya. Boleh apa tidak? Ya ternyata boleh. Bagaimana Nabi pernah menikahkan seorang laki-laki ya kepada seorang perempuan dengan mahar sebagian hafalan Quran. Dia bukan hafal Quran, sebagian hafalan Al-Quran yang dia miliki dijadikan mahar, dan Nabi menjadi takrir ya, Nabi membolehkan. Nabi menikahkan, dia punya hafalan Quran nih, kamu mau gak? Ya Nabi yang memilih nih, Nabi memilihkan calon suami. Siapa yang gak menolak? Pernah ada seorang budak yang sangat hitam ya, siapa namanya? Ya, ketika Nabi menikahkan, ada Nabi yang menikahkan langsung, Nabi yang memilihkan ya. Ini saya datang ke sini karena perintah Rasulullah. Ayahnya menolak, siapa? Lupa. Siapa? Hah? Julaibib. Ternyata apa? Si anak wanitanya mendengar, wahai ayahku kenapa ditolak? Karena dia budak hitam, Julaibib ini nggak punya apa-apa, miskin papa. Tapi Nabi yang mengutus ya si perempuan pilihan Rasul yang terbaik, sedangkan anaknya cantik ya, anaknya masya Allah. Tapi belum pengantin baruan ya, qadarullah ada panggilan perang ya, dimana Julaibib udah pengantin baruan baru sekali ya, Julaibib pergi ke medan perang ya, sampai dimandikan oleh malaikat, dia junub, dalam keadaan junub ya, akhirnya dia mati di medan perang ya Julaibib. Jadi kemuliaan itu bukan harta, tapi kalau kita ya seorang ayah maunya kan yang minimal mapan, bukan minimal tuh, mapan baru ya diterima insya Allah, tanpa melihat agama. Ini parah ya, orang tua nggak apa-apa, lumrah. Misalkan kita mau mencarikan calon jodoh kita yang sifat apa, dia sudah mapan atau dia bisa menghidupkan anak kita gitu bahasanya, nggak masalah, itu hal yang lumrah. Tapi jangan sampai fatfar bidzatid din talibat syadak ya, pilihlah yang baik agamanya maka kalian akan beruntung, kata Nabi ya. Dan itu mutlak bukan buat perempuan saja, laki-laki juga demikian ya. Jadi agama itu ya menjadi dasar untuk kebahagiaan rumah tangga ya, seperti itu. Ada yang bertanya? Baik ya, mungkin karena malu-malunya Bapak-bapak saya maklumi ya, karena udah waktu juga. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak-bapak semuanya menyimak kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalankan agamanya, melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan-larangannya. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, yang benar datang dari Allah, kesalahan datang dari diri saya pribadi yang lemah dan dibisikkan oleh syaitan, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, marilah kita akhiri kajian singkat kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.